Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan contoh kasus terkait dengan rancangan percobaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh Muhammad Harpan pada tahun 2022. Adapun kami, anggotanya yaitu saya sendiri, Rizka Natalia Silalahi dengan NIM 210803021, ada Raju dengan NIM 210803041, kemudian Rani dengan NIM 210803063, Julaita dengan NIM 210803072, dan yang terakhir Ayu dengan NIM 210803118. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Baik, terima kasih kepada moderator. Kalau misalkan kita melihat jurnal yang telah ditampilkan pada layar, kita dapat melihat bahwa penulis meneliti terkait dengan maggot dengan 5 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, dan juga E. Nah, pada penelitian kali ini, penulis bertujuan untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan hasil maggot yang paling baik. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga sudah diberikan datanya, sehingga kita dapat mengolah datanya menggunakan RStudio. Baik, di sini kita dapat melihat data yang sudah disediakan. Seperti yang tadi disampaikan, ada 5 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, D, dan E. Dan kita juga dapat melihat ada perulangan 1, 2, 3, 4, dan juga kita dapat melihat bagaimana nilai dari setiap perlakuan yang telah diberikan, sehingga tabelnya dapat kita lihat seperti pada layar. Grafik ini terlihat bahwa grafik yang tertinggi itu terdapat pada maggot C, di mana maggot yang C ini memberikan hasil yang bagus. Nah, grafik ini kita peroleh dari RStudio. Scroll ke bawah lagi. Pada tabel ini, kita bisa lihat rata-ratanya. Nah, untuk yang A, jumlah maggotnya itu berkisar antara 606,25, yang B 638,75, yang C 761,25, yang D 637,50, dan yang E rata-ratanya 543,75. Dari sini kita dapat lihat bahwa untuk jumlah maggot yang tertinggi itu berada pada kelompok C. Lalu dalam hal ini kita akan gunakan juga yang namanya uji ANOVA yang menguji apakah terdapat perbedaan jumlah maggot yang signifikan di antara kelima kelompok tersebut. Jadi untuk hasilnya itu dapat kita lihat pada R, dan untuk mengetahuinya itu kita bisa lihat pada p-value-nya. Kemudian pada sigmanya dapat kita lihat seperti yang sudah tertera di layar, dan karena sigmanya itu lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya itu terdapat perbedaan jumlah produksi maggot yang signifikan di antara 5 kelompok. Oke, selanjutnya akan kita gunakan analisis data uji perbandingan berganda. Seperti yang kita lihat, ternyata tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dengan B. Yang dimana probabilitas atau p-value-nya itu 0,0555 itu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Kemudian kita lihat juga terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dengan C. Dengan probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya itu
tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dengan D. Yang dimana p-value-nya itu 0,0644 lebih besar dari 0,05. Kemudian hasil maggot yang signifikan antara A dengan E. Dengan probabilitas 0,0012 itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, perbedaan hasil maggot yang signifikan antara B dengan C. Dengan probabilitasnya itu ternyata lebih kecil dari 0,05 dan begitu juga seterusnya. Baik, jadi teman-teman semua, dari hasil uji LCD pada tabel dan pada hasil RSTUDI yang sudah kita lakukan secara bersama-sama, ternyata ada beberapa hasil uji kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan B, yang membuat ini terjadi karena terdapat di mana probabilitas atau p-value-nya itu lebih besar daripada tingkat signifikansinya. Dan terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan C. Ini terjadi karena probabilitasnya itu lebih kecil daripada tingkat signifikasinya. Lalu tidak terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan D. Tentu juga ini terjadi karena probabilitas lebih besar daripada tingkat signifikansinya. Dan terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara A dan D, E, itu karena probabilitasnya lebih kecil daripada p-value-nya, dan terdapat perbedaan hasil maggot yang signifikan antara B dan C, itu karena p-value lebih besar dibandingkan probabilitasnya. Demikianlah hasil penjelasan mengenai penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.